Film dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan orang yang sedang merenung di sebuah kota Texas, Amerika Serikat, yang mana sekumpulan orang itu berkumpul untuk mengenang wanita yang menjadi korban pada sebuah tragedi bernama The Cloverfield Killer, yang mana itu terjadi 10 tahun yang lalu. Pembunuhan berantai yang menghabisi 10 wanita dalam 10 hari, di mana 3 wanita masih dinyatakan hilang. Lalu cerita berfokus kepada seorang ayah bernama Tony yang sehari-hari sebagai guru pramuka di suatu sekolahan. Putranya yang bernama Jackson pun juga ikut serta dalam kegiatan pramuka itu. Di sisi lain, Tony dan Jackson ini juga terkenal sangat menyayangi hewan, sampai-sampai ada satu kura-kura mereka pindahkan dari tengah jalan. Di malam itu, Jackson gak bisa tidur sama sekali, karena rupanya dia sedang kasmaran dengan gadis bernama Emma. Di malam itu dia nekat keluar dengan meminjam mobil Tony tanpa seizinnya untuk bertemu dengan Emma. Kemudian Jackson sengaja membawa Emma ke dalam mobil dan dia pun berhenti di suatu parkiran. Selama di mobil, entah apa yang mereka lakukan di sana. Diketahui kalau keluarga Tony ini adalah keluarga yang sangat terkenal akan religius dan selalu makan bersama di setiap paginya, diselingi dengan obrolan yang positif. Sebagai anak yang paling besar, Jackson merasa berada pada lingkungan keluarga yang sangat baik, selalu memulai makan dengan berdoa, begitupun selesai makan. Begitupun sebelum berkegiatan yang lain, keluarga itu sangat rutin mengunjungi sebuah gereja yang menjadi satu-satunya tempat ibadah di keluarga mereka. Dan tentulah semua jamaat sangat dikenal oleh Jackson. Saat selesai ibadah, teman Jackson bernama Billy mulai memperhatikan seorang wanita yang selalu berada di luar gereja. Dia terkenal selalu membaca koran dan selalu mencari informasi mengenai The Cloverfield Killer. Singkat cerita, setibanya di rumah, Jackson terkejut karena Billy berkata karena semua orang mulai membicarakan Jackson yang mesum. Entah mesum karena apa, namun Jackson yakin kalau gosip ini berawal dari Emma yang bersamanya saat berada di mobil. Dan tentunya karena gosip itu, Jackson selalu fokus dengan handphonenya, sampai-sampai HP itu harus diambil oleh ibunya agar Jackson bisa ikut ngobrol. Hari terus berlalu. Seminggu kemudian, gosip Jackson yang mesum terus menggema di telinganya. Di sana juga Jackson sedang mengikuti upacara penghormatan para korban The Cloverfield Killer yang berlangsung dengan khidmat. Akan tetapi, pikiran Jackson tak lagi fokus semenjak adanya gosip itu. Ia heran kepada Emma. Kenapa Emma tega melakukan hal itu? Padahal di malam itu Jackson tidak berbuat macam-macam kepadanya. Karena hal itulah berdampak pada mental Jackson. Dan di setiap malam dia juga selalu dimarahi oleh ibunya, karena setiap malam dirinya kedapatan masih bermain laptop. Kemudian di pagi harinya, Jackson sengaja menghampiri Billy. Kita kira si Jackson ini akan menanyakan mengenai apa yang sedang dialaminya sekarang. Akan tetapi di luar dugaan, rupanya maksud Jackson menghampiri Billy adalah ingin menanyakan si gadis misterius itu saat berada di gereja kepada Billy. Akan tetapi, apa yang ditanyakan oleh Jackson tidak digubris sama sekali oleh Billy, karena citra Jackson saat ini sudah buruk karena gosip itu, dan mau nggak mau dia harus mencarinya sendiri. Beruntungnya saat itu, si gadis misterius itu masih berada di depan gereja, yang terus diikuti oleh Jackson. Dan saat mereka berkomunikasi untuk pertama kalinya, si gadis misterius itu bernama Casey. Di sini Jackson hanya ingin tahu lebih dalam mengenai The Cloverfield Killer. Alhasil tanpa basa-basi apapun, Casey langsung memberikan alamat untuk bertemu dengannya jam 5 sore. Dan setelah jam 5 sore, Jackson mulai mendatangi alamat itu. Di sebuah rumah, Jackson disambut oleh neneknya Casey, yang mana di rumah itu Casey akan mulai memberikan informasi yang selalu ia kumpulkan mengenai The Cloverfield Killer dari berbagai sumber. Bukan hanya info terbaru saja yang ia kumpulkan, Casey juga mengumpulkan koran lama untuk mencari info tambahan mengenai The Cloverfield Killer. Menurut Casey, ada satu hal yang cukup janggal. Kenapa pelaku utama tak pernah beraksi lagi setelah 10 tahun terakhir? Apabila pelaku itu masih di sini, apa yang saat ini dia lakukan?
I'm going to use that fingerprint to connect him to new. I think there's more than 10 victims. Same entry points, same elaborate ropes on to every victim's house. His signature. Ketika malam harinya, Jackson selalu melakukan kegiatan rutin bersama keluarganya setiap menjelang tidur. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan bermain kartu. Hal ini selalu dilakukan oleh Tony dan anak-anaknya agar menambah keharmonisan keluarga mereka. Di pagi harinya, Jackson langsung melakukan aktivitas di rumah Casey. Karena kunjungan ini, sebagai tamu yang baik, Jackson selalu membuatkan teh hangat kepada neneknya Casey. Barulah setelah itu, mereka berdua sibuk mencari informasi mengenai The Klovitz Killer, termasuk dari berbagai sumber dan koran-koran lama. Casey hanya menemukan data-data pribadi mengenai 10 korban. Namun di sini Jackson mulai berkata sesuatu kepada Casey, sesuatu hal yang tak terduga, yang mana tiba-tiba Jackson ingin mengajak Casey berkunjung ke rumahnya untuk bertemu dengan keluarganya. Dengan mengaku sebagai pacar, Casey berkumpul untuk makan malam bersama dengan keluarga Jackson, yang mana Jackson meminta saat ngobrol, Casey tidak boleh membahas mengenai The Klovitz Killer, dan harus terlihat seperti gadis yang baik, agar orang tuanya merasa bangga kalau dirinya memiliki seorang pacar yang baik. Alhasil di pertemuan pertamanya dengan keluarga Jackson, dirinya begitu diterima dengan baik dan suasana berlangsung dengan hangat. Singkat cerita, 1 minggu telah berlalu dan Tony harus menerima fakta kalau putranya akan pergi jambore nasional selama 2 minggu lamanya. Sebagai anak yang begitu dibanggakan, kepergian Jackson begitu berat bagi keluarganya. Tapi mau nggak mau, rasa rindu itu harus ditahan selama 2 minggu. Di samping itu, di saat bersamaan ibu Jackson dan adiknya akan pergi juga ke rumah nenek selama 2 minggu. Dengan kepergian 3 orang tersayangnya, Tony harus menjalani hari-hari selama 2 minggu ke depan sendirian. Ia pun sibuk membersihkan halaman dan sesekali ngobrol dengan polisi di dekat rumahnya. Untuk makan, dirinya lebih suka untuk masak sendiri, yang mana dia selalu membeli bahan-bahan makanan di supermarket. Tony sangat mampu hidup sendiri, meskipun ditinggal oleh istrinya. Tony juga adalah orang yang ringan tangan untuk saling membantu sesama. Lalu setibanya di rumah, Tony terlihat membuka loteng yang sangat jarang dia buka di atas rumah. Nah, disinilah sebuah hal aneh dan tak terduga terjadi. Dengan menyiapkan hanger dan kamera Polaroid, siapa yang menyangka rupanya Tony memiliki satu keanehan, yang mana dirinya suka membuat cosplay seperti wanita. Bukan hanya suka berpakaian seperti wanita, Tony juga suka untuk melihat foto siapapun yang terikat dengan simpul tali. Akan tetapi aksi aneh yang dilakukan oleh Tony tak berlangsung lama. Terlihat ada seorang yang masuk ke dalam rumah, dan tentunya Tony dengan cepat langsung menutupi keanehannya itu. Rupanya tamu yang datang ke rumah Tony adalah Casey. Dia datang untuk menanyakan di mana keberadaan Jackson yang tidak memberikan kabar. Di sini Tony bingung, mengapa Jackson tidak memberitahu Casey kalau Jackson akan berkemah selama 2 minggu lamanya. Setelah basa-basi, tak lama Casey harus pulang karena dia ditelepon oleh ayahnya. Setelah Casey pulang, Tony kembali melanjutkan aksi anehnya, dan terlihat keanehan ini membuat kita geleng-geleng. Yang anehnya lagi, terlihat Tony yang ngamuk-ngamuk karena dia tidak puas dengan hasil foto-fotonya itu. Pada selama ini, Tony menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan momen sendiri seperti ini. Dan terlihat juga, dia telah menyiapkan perlengkapan yang telah sudah dia siapkan sejak lama. Di mana setelah itu, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang sebelumnya berada di supermarket. Dengan posisi sedang bersantai di depan TV, wanita itu tidak sadar kalau ada Tony yang sedang menyerita masuk ke dalam rumah si wanita malang itu. Di sini wanita itu diancam oleh Tony untuk segera memberikan handphone dan juga kunci mobil, yang bertujuan agar si wanita itu tidak dapat menghubungi siapapun ataupun melarikan diri. Setelahnya, wanita itu disuruh pergi ke kamar. Di kamar inilah Tony akan memanfaatkan tali sebaik mungkin menurut versinya.
versi yang sangat aneh dan tujuan yang sangat aneh, yang menjadi perilaku Tony yang tidak diketahui oleh siapapun. Dengan hal yang sudah ia pendam selama bertahun-tahun, Tony sangat bersemangat melakukan hal ini, yang mana menjadikan si wanita yang malang itu sebagai boneka mainan Tony. Miris, memang, namun inilah faktanya. Semua mengira kalau Tony adalah orang yang baik, dan juga sosok figur seorang ayah yang mengedepankan tata krama dan juga sisi religius. Tapi ternyata hal itu hanyalah cover belaka yang bukan menjadi jati dirinya. Saat melakukan aksinya di rumah itu, rupanya tanpa Tony sadari, Jackson berada di belakang Tony. Loh, kenapa hal ini bisa terjadi? Katanya Jackson mengikuti jambore selama 2 minggu. Kita flashback lagi ke awal cerita. Setiap hari Jackson selalu fokus melihat gudang ayahnya. Ia harus menunggu ayahnya pergi dulu untuk bisa masuk ke dalam gudang itu. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama memantau, Jackson akhirnya berhasil masuk. Kemudian Jackson fokus kepada barang-barang yang ada di dalam gudang itu. Di dalamnya banyak sekali dokumen yang aneh dan tidak dimengerti oleh Jackson. Sampai Jackson melihat ada tempat penyimpanan tersembunyi yang ada di bawah gudang. Ketika dibuka oleh Jackson, di ruang penyimpanan itulah ia menemukan buku-buku yang berhubungan dengan manusia dan juga simpul-simpul tali. Tak hanya itu saja, hal yang mengejutkan lainnya adalah ia melihat foto seorang wanita yang dipenuhi dengan tali di sekujur tubuhnya. Semenjak penemuan itu, Jackson harus berpura-pura respek kepada ayahnya. Ketika ia dimarahi oleh ibunya karena bermain laptop hingga larut malam, sebenarnya Jackson sedang melakukan satu hal, yakni mencari informasi mengenai The Cloverfield Killer dengan nama korban yang ia temukan di foto kemarin. Tentu pikirannya kini tertuju pada ayahnya yang merupakan pelaku utama dalam peristiwa ini. 10 tahun tak beraksi, pasti ada alasannya, yakni karena Tony memiliki keluarga dan takut perbuatan keji ini diketahui oleh mereka. Dan kedekatan dirinya bersama dengan Casey bukan sebatas mencari informasi saja. Akan tetapi Jackson telah memberitahu Casey bahwa dia mencurigai ayahnya sendiri sebagai pelaku utama yang masih menjadi misteri ini. Maka dari itulah mereka membongkar lagi barang yang disimpan di gudang. Mereka kembali menemukan sebuah denah dari rumahnya Jackson. Rumah yang ternyata menjadi saksi bisu atas kelakuan Tony. Mereka kemudian menuju celah pembuangan air. Di situ Jackson kembali menemukan tempat penyimpanan yang lain. Berbeda dengan gudang yang tadi, kini tempatnya cukup besar, dengan bau menyengat yang luar biasa. Tentu inilah tempat Tony untuk bersenang-senang dengan kelakuannya itu. Dan di situ Jackson kembali menemukan sebuah kotak yang diikat dengan tali. Alangkah terkejutnya Jackson ketika isi dalam kotak itu berisi identitas korban 10 wanita yang hilang. Dia yakin kalau pasti pembunuh utama dalam peristiwa ini adalah yang tak lain dan tak bukan adalah ayahnya sendiri. Di situ kemudian Jackson menemui Casey di suatu tempat. Tempat itu ternyata adalah rumah kosong. Di sini Casey bercerita kalau rumah ini dulunya adalah rumahnya bersama dengan ibunya. Tapi semenjak ibunya menghilang tanpa alasan, dirinya yakin kalau ini disebabkan oleh The Cloverfield Killer. Dan benar saja, tanpa diketahui oleh semua orang, ternyata ibunya adalah salah satu orang yang menjadi korban The Cloverfield Killer di antara 3 orang yang saat ini jasadnya tidak pernah ditemukan. Semenjak peristiwa menyakitkan itu, ia harus melawan rasa traumanya untuk mencari petunjuk terkait kematian ibunya. Setelah menyadari kebiadaban ayahnya sendiri, Jackson harus mencari ide untuk mengungkap kebusukan ayahnya, yaitu dengan berpura-pura mengikuti jambore selama 2 minggu, di mana dia benar-benar tidak pergi, serta memutuskan untuk turun di tengah jalan untuk menemui Casey tanpa sepengetahuan Tony. Dalam kesendiriannya, Jackson dan Casey terus memantau keseharian Tony setiap saat dari kejauhan, dari membersihkan halaman hingga mengobrol dengan polisi. Hingga tingkah aneh Tony mulai disadari oleh mereka berdua ketika Tony memantau seorang wanita di supermarket.
Dan disitulah kelainan dan keanehan ayahnya semakin terlihat. Dan mau gak mau, Jackson diam-diam kembali ke rumah untuk menyalakan pelacak GPS di HP sang ayah. Tapi ketika ingin keluar, tiba-tiba ayahnya keluar dengan tampilan seperti wanita. Dan disinilah Jackson meminta tolong kepada Casey. Maka tak heran belum lama Tony berlagak seperti wanita, tiba-tiba ada Casey yang mampir ke rumahnya. Kedatangan Casey hanyalah sebagai pengalihan agar Jackson bisa keluar. Dan agar Casey juga bisa keluar dengan selamat, ia berpura-pura ditelepon oleh ayahnya, yang sebenarnya itu adalah Jackson yang sudah berhasil keluar. Di rumah Casey, Jackson masih belum menyangka dan merasa syok dengan apa yang ia lihat. Belum lama dia di rumah, tiba-tiba notifikasi GPS memberitahu kalau Tony sedang pergi keluar rumah. Rupanya Tony pergi ke rumah wanita yang sudah dia pantau di supermarket. Di sini mereka berdua belum tahu apa yang akan dilakukan Tony, dan diam-diam menuju rumah itu. Kemudian masuklah Tony ke dalam si rumah wanita itu. Saat melakukan aksinya, rupanya mereka berdua tanpa diketahui sama sekali oleh Tony sudah menyelinap masuk ke dalamnya. Sebenarnya Casey meminta Jackson untuk jangan langsung menemui ayahnya. Namun Jackson sudah tak tahan melihat perbuatan busuk ayahnya itu. Dan akhirnya bertemulah mereka berdua di momen seperti itu. Tony yang sudah terlanjur tertangkap basah juga harus diketahui Casey. Sedangkan wanita yang menjadi korban segera ditolong oleh Casey. Pada situasi ini, Tony sudah hilang rasa malunya, di mana dia dengan sengaja menyerang Casey. Untuk meyakinkan anaknya, di sini Tony memainkan peran untuk tidak menyakiti siapapun. Jackson yang juga memegang senjata harus termakan oleh perkataan manis ayahnya dan memberikan senjata itu kepadanya. It's okay, bud. It's okay. She was gonna safety. Now I trust you to hurt somebody. You and me, but not her. I need you to lower your weapon. Remember, butt first. There you go. Saat senjata itu sudah berada di tangan ayahnya, tanpa pikir panjang, Tony langsung berusaha menekan pelatuk yang ada di senjata itu. Dan ternyata, senjata itu tidak berisi peluru. Tapi setidaknya, sekarang Jackson tahu kalau sang ayah selama ini tidak benar-benar sayang kepadanya. Tony memilih menewaskan anaknya daripada perbuatan kejinya terbongkar. Jelas untuk berkelahi, Jackson kalah jauh dengan ayahnya. Di sini Jackson sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan kepada ayahnya. Akan tetapi beruntungnya Jackson ketika Casey kembali bangkit dan menghantam kepala Tony dari belakang. Saat posisi Tony sedang pingsan, Casey mencoba langsung menelpon polisi. Akan tetapi Jackson langsung mencegah hal itu. 3 minggu berlalu, kini kehadiran Tony sudah tidak terlihat lagi. Jackson menutupi atas apa yang telah terjadi. Ibu dan juga adiknya hanya bisa menunggu kepulangan Tony. Sejak saat itu, semua orang hanya tahu kalau Tony telah menghilang. Tidak ada yang mengetahui keberadaannya saat ini. Hingga di kemudian hari, ibu dan adiknya harus menerima fakta yang menyakitkan kalau ayahnya telah ditemukan dalam keadaan tewas. Sebagai anak yang kini sudah mulai tumbuh dewasa, Jackson tidak mau memberitahu dengan apa yang terjadi. Semua orang hanya tahu kalau Tony adalah sosok pria yang baik. Padahal sebenarnya jati diri Tony sangat-sangat busuk yang mungkin hampir setara dengan kelakuan iblis. Dengan kecewa, ia menutupi kelakuan bejat ayahnya itu. Lalu diadakanlah upacara penghormatan untuk Tony. Di suatu gereja, anak-anak pramuka itu berkumpul untuk mengenang sosok guru mereka. Pada kematian Tony berjalan dengan mulus tanpa kecurigaan polisi sedikit pun, karena polisi mengira bahwa kematian Tony karena bunuh diri. Mereka semua tidak tahu, di balik pidato untuk mengenang ayahnya, Jackson dan Casey lah yang ada di balik kematian Tony. Pada malam setelah kejadian itu, sebenarnya Tony masih bisa bernafas. Akan tetapi mereka berdua memutuskan untuk mengakhiri kelakuan Tony dengan menginap beberapa hari di hutan dengan Casey.
Jackson yakin dapat menutup aib ini rapat-rapat tanpa diketahui oleh siapapun untuk selamanya. Di akhir pidatonya, Jackson mengatakan kalau dia sangat mencintai ayahnya. I love you. Oh iya, masih ada satu lagi ya teman-teman. Kenapa Jackson dituduh mesum oleh teman-temannya? Rupanya di malam Emma bersama dengan Jackson di mobil itu, Emma tanpa sengaja menemukan foto wanita telanjang yang penuh dengan tali di dalam mobil Jackson. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah foto milik Tony. Dan dari situlah Jackson mulai curiga kalau pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayahnya. Dan film pun tamat.